Teman-teman, saya mau bawa menyusuri Sungai Klut selama 1 menit dan akan dilanjutkan dengan review bukunya. Saksikan terus. Ini hari kedua di Desa Alukejeren dan di sini saya membawa buku karya Gus Nadir dan Kang Maman berjudul Hidup Kadang Begitu. Ini mungkin sore udah selesai dan setelah itu saya akan buat video ulasannya untuk segmen Ami Mengulas Buku edisi Jumat ini. Dan kemarin sore rencananya mau buat kontennya kan udah selesai bukunya, tapi karena udah agak sorean dan banyak kapal-kapal udah mulai datang jadi agak bising, jadi saya buatnya di hari ketiga ini. Sekarang masih di Desa Alukejeren tentunya, dan kita akan mengulas bersama buku berjudul Hidup Kadang Begitu. Buku ini ditulis oleh Gus Nadir dan Kang Maman. Gus Nadir adalah pemegang 2 gelar PhD yang saat ini berkarir di Australia, dan walhasil pengalaman pendidikan formal dan informalnya membawanya pada posisi unik. Di satu sisi beliau adalah dosen tetap di salah satu kampus berkelas dunia tentunya, dan juga menjadi pengasuh pesantren yang ada di Cibinong, Bogor. Maman Suherman atau akrab disapa Kang Maman adalah pegiat yang banyak menaruh perhatian pada kalangan milenial baik di bidang kepenulisan maupun kreatif. Kang Maman juga banyak diamanahi sebagai pembina di berbagai komunitas literasi. Keduanya baik Kang Maman maupun Gus Nadir saat ini banyak diundang sebagai pembicara baik di workshop maupun di berbagai seminar. Terus buku ini dimulai dengan salam pembuka berjudul Dynamic Duo yang ditulis oleh Kang Maman, serta berjudul Berjanjilah Pada Dirimu Sendiri yang ditulis oleh Gus Nadir. Nah, pada tulisan Kang Maman ini berisi penjelasan bahwa dalam bersinergi perlu modal dan prinsip yang sama, layaknya sebagai pasangan yang sedang jatuh cinta. Kalau misalnya pasnya nggak dapat, artinya hanya akan menjadi angan belaka. Begitupun yang dirasakan oleh Kang Maman saat Kang Maman dan Gus Nadir bersepakat menulis sebuah buku, dan akhirnya jadilah buku ini, Hidup Kadang Begitu. Buku ini terdiri dari 3 bab besar, yaitu ngobrol ringan tentang agama, ngobrol ringan tentang ilmu, dan ngobrol ringan tentang kehidupan. Masing-masing bab ini terdiri lagi dari belasan tulisan yang kata Kang Maman merupakan pemikiran yang sangat sederhana. Ngobrol ringan tentang agama berisi 17 tulisan, dimulai dari 2 episode besar dari 2 agama yang berbeda yang merupakan tonggak sejarah peradaban dunia, lalu kesadaran melakukan sesuatu, lalu kisah Alibaba dan Kasim, hingga kisah tentang hijrah. Nah, saya akan berbagi 2 cerita. Yang pertama judulnya Percaya Diri Yes, Sombong No, dan juga tulisan berjudul Lapar Mata. Percaya diri yes, sombong no yang ada di halaman 33 ini ditulis oleh Gus Nadir mengemukakan bahwa sistem pendidikan kita gagal membedakan percaya diri dan sombong. Ketika seseorang ingin menunjukkan kemampuannya, tiba-tiba mendapatkan celetukan, jangan sok tahu kamu, jangan sombong, kok mau maju kan, padahal masih banyak yang lebih senior. Misalnya, kelebihan pun dianggap sebagai sesuatu yang jelek untuk kemudian ditampilkan, sehingga tak heran kini banyak anak muda Indonesia yang hebat namun kurang percaya diri. Lalu kemudian lalu berlindung di balik kata rendah hati untuk menutupi rendah diri, padahal
Sombong dan percaya diri ini sama sekali adalah hal yang berbeda. Sombong ketika seseorang merasa lebih dibanding orang lain, sedangkan percaya diri meyakini bahwa seseorang itu punya kelebihannya masing-masing. Selanjutnya saya akan berbagi tulisan Kang Maman di halaman 57 berjudul Lapar Mata. Di sini Kang Maman menulis, sungguh aku suka lapar mata. Ketika makan atau memesan makanan di rumah makan, tentu Kang Maman acap kali memenuhi piringnya dengan aneka lauk pauk dan sayuran. Tak jarang pun piring akhirnya bersisa banyak, bukan hanya karena kekenyangan, tapi mulut yang udah nggak sanggup mengunyah lagi. Hingga suatu ketika Kang Maman mengunjungi sebuah tempat bernama Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bandung bersama komunitas, teman-teman komunitas menyumbang buku bacaan. Nah, di malam harinya itu ada acara nobar dan juga ada makan bersama anak-anak dengan membagikan satu kotak berisi sepotong ayam. Nah, saat acara udah selesai, salah seorang anak sebagai perwakilan dari anak-anak yang dikunjungi tersebut mengucapkan terima kasih atas kesediaan para kakak-kakak komunitas ini yang datang berkunjung dan memberikan banyak hal kepada mereka. Dan di bagian penutup, sang anak ini mengatakan bahwa, saya bacakan ya, maaf kalau banyak teman-teman yang tidak menghabiskan ayam gorengnya, bukan tidak menghargai, tapi sayang kalau kami habiskan semua malam ini. Ini makanan mewah, sengaja kami sisakan, kami bawa ke kamar untuk kami makan lagi besok pagi. Setiba di hotel kemudian tempat Kang Maman menginap waktu itu di Bandung, Kang Maman terus melakukan refleksi bahwasanya selama ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan sekadar lapar mata. Sementara di banyak penjuru di negeri ini banyak orang-orang yang terus berusaha sangat menghargai sebutir demi sebutir nasi, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tapi juga untuk mengganjal perutnya yang lapar. Jadi bab 2 ada 13 tulisan, dimulai dari tulisan Gus Nadir yang mengubah potensi dirinya menjadi seseorang dengan potensi air yang memberi banyak manfaat menjadi emas yang dicari dan dihargai semesta. Lalu tentang perlunya merawat kebersamaan. Ada juga tulisan tentang hidup bagaikan sebuah buku, jadi teruslah bergerak karena masih banyak lembar-lembaran kehidupan yang harus dibuka. Saya akan share satu tulisan Kang Maman berjudul 8 September yang diperingati sebagai Hari Aksara. Di situ Kang Maman menuliskan bahwa negeri ini masih bertempur dengan hasil penelitian dari UNESCO yang menyebutkan bahwa minat baca orang Indonesia sangat rendah, ada di urutan 60 dari 61. 61 itu negara Botswana. 61. Di sini juga Kang Maman menuliskan apresiasi kepada para relawan pustaka yang terus bergerak hingga ke pelosok negeri, menjodohkan buku dengan manusia dan menggerakkan tebar virus literasi dan juga terus belajar memahami konteks sehingga kemudian muncul berbagai pergerakan literasi baik di pulau, berbagai daerah pegunungan dan daerah-daerah terpencil lainnya melakukan konteks yang berbeda dalam memahami 4 huruf yaitu Iqra, read, baca. Di sini Kang Maman juga menuliskan bahwa di sini juga diceritakan bahwa di hari tersebut, 8 September tersebut, diisi Kang Maman dengan membaca sebuah buku berjudul Wonderful Life yang ditulis oleh seorang pakar komunikasi yang juga merupakan hasil kolaborasi bersama anaknya yang seorang disleksia. Di sini penulis tersebut bernama Amalia Wibowo. Di sini juga diceritakan tentang di hari tersebut Kang Maman membaca buku Wonderful Life yang ditulis oleh Amalia Wibowo yang memiliki seorang anak disleksia. Ini adalah buku kolaborasi bersama Akil, anaknya tersebut. Namun sang ibu terus berusaha dengan berbagai hal untuk mengembangkan potensi Akil. Meskipun dengan kondisi yang disleksia, akhirnya bisa menemukan bakat Akil untuk membaca dunia melalui gambar. Bab 3 yaitu ngobrol ringan tentang kemanusiaan berisi 18 tulisan,
Dimulai dari tulisan tentang keberhasilan itu berproses, tentang rezeki, lalu ada juga tulisan tentang seringnya kita menawar ke pedagang kecil. Padahal ketika ke restoran atau tempat makan mewah, kita dengan pongahannya terkadang malah memberikan tip. Itu sebagai salah satu tulisan di judul sukses menaklukkan. Dan tentu benar-benar menjadi refleksi ya. Ada juga di bagian akhir puisi-puisi sebagai sikap terhadap hal-hal yang terjadi jauh dari Kang Maman sebagai penulis bagian tersebut. Sekarang saya akan ke point of view-nya. Yang pertama saya akan mulai dari sampulnya. Sampulnya kalau menurut saya sih eye-catching ya. Warnanya pun menarik, gabungan Tosca, biru, dan ada ilustrasi dari Kang Maman dan Gus Nadir. Font judulnya juga sangat menarik buat saya. Lalu isinya juga didominasi oleh warna Tosca dan putih seperti ini, sehingga sangat memanjakan mata sih, ditambah dengan font dan ukurannya yang udah sesuai. Lalu poin keduanya tentu adalah penuh dengan inspirasi dan juga motivasi, karena di sini ditulis dengan diksi yang sangat ringan. Ya, betul sekali kata Kang Maman, ini adalah percik pemikiran yang sangat sederhana, namun terkadang hal-hal sederhana ini yang banyak dilupakan orang. That's why buku ini adalah bagian pencerahan menurut saya. Hal-hal kecil banyak dibahasakan di buku ini, hal-hal kecil yang banyak dilupakan oleh orang saat ini. Yang ketiga, banyak kalimat-kalimat kutipan yang juga singkat-singkat tapi menginspirasi tentunya. Dan poin keempatnya adalah buku ini tuh tulisannya singkat-singkat, di masing-masing tulisan itu singkat-singkat seperti ini. Percaya diri ya sombong no, hanya ada 2 halaman ya lebih tepatnya, karena ini setengah, di depan juga setengah. Jadi tidak membosankan, meskipun orang-orang yang katanya sulit menyelesaikan satu buku, saya pikir ini salah satu buku yang bisa teman-teman coba baca, memberikan kita pelajaran dan juga semangat tambahan. Demikian ulasan singkat dari buku Hidup Kadang Begitu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.